Halo teman-teman pecinta film, selamat datang di channel Si Hobi Nonton, temanmu dalam menonton. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis dari episode ketiga drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Judul dari episode ini adalah Perjalanan ke Seoul. Episode ini dibuka dengan kilasan satu persatu aktivitas para warga kota Gongjin. Hyejin memulai harinya dengan bunyi bel pintu yang ternyata adalah paket untuknya, yang dibawakan oleh pemeran utama kita yang memiliki puluhan profesi. Ya, siapa lagi kalau bukan kepala Hong Do-sik. Setelah kita disajikan romansa dari episode sebelumnya di mana Hyejin jatuh ke pelukan Do-sik dalam artian yang sebenarnya, Hyejin menjadi agak canggung setiap kali ketemu Do-sik, sementara Do-sik tampaknya santai saja. Paket tersebut berisikan baju yang dipesan oleh Hyejin untuk nantinya digunakan di acara pernikahan temannya. Hari-hari berikutnya pun dimulai dengan Do-sik yang selalu membawakan paket-paket pesanan Hyejin. Hyejin tampaknya belum menemukan pakaian cocok untuk acara pernikahan tersebut. Dari percakapan ringan, Do-sik mengetahui bahwa Hyejin akan berangkat ke Seoul di hari Minggu nanti. Hari H pun tiba, Hyejin tampil cantik dan bersiap untuk berangkat ke Seoul. Tetapi, di depan pintunya ternyata sudah berdiri Do-sik yang tampil dengan pakaian yang tidak kalah kerennya. Keduanya pun pangling satu sama lain dengan penampilan yang tidak biasa itu. Do-sik ternyata ingin minta tumpangan ke Seoul, termasuk bersama dengan 3 ibu-ibu yang punya kepentingan di kota tersebut. Perjalanan yang tenang ini terusik ketika ada mobil lain yang menyerobot jalur berkendara mobil Hyejin. Hyejin yang panas kepala pun menginjak gas dan mengejar mobil tersebut. Hal ini menyebabkan penumpang lainnya menjadi ketakutan. Saat terkejar, tak disangka salah satu dari ketiga ibu-ibu tersebut, Bu Mat-yi, ternyata punya kemampuan yang hebat dalam memaki dan beradu mulut dengan pengemudi gila tadi. Si pengemudi gila kalah dalam adu mulut dan memilih untuk menyingkir karena tidak sanggup dengan Bu Mat-yi. Jadi, jangan pandang remeh ibu-ibu ya. Perjalanan ke Seoul ini pun dilanjutkan kembali, sayangnya mereka perlu beberapa kali berhenti karena ibu-ibu perlu ke belakang. Hyejin menjadi kesal karena takut terlambat tiba di acaranya, tetapi Do-sik meyakinkan Hyejin bahwa dia sudah berusaha berbuat terbaik untuk para ibu-ibu tersebut. Tiba di acara pernikahan, Hyejin kumpul dengan teman-temannya sesama dokter gigi. Masing-masing menceritakan tentang kesibukannya. Dan ketika tiba giliran Hyejin, Hyejin berhasil membuat diam teman-temannya yang semula mungkin memandang remeh klinik gigi di daerah pedesaan. Hyejin menceritakan bahwa di pedesaan itu tidak seperti bayangan teman-temannya, kotanya sudah berkembang. Dan sebagai satu-satunya klinik gigi di wilayah itu, tempatnya dibanjiri dengan para klien. Dan Hyejin menutup ceritanya dengan kutipan di koran yang menyatakan bahwa pendapatan dokter gigi di desa bisa saja lebih besar daripada yang di kota besar. Selesai acara, Do-sik muncul menemui Hyejin di luar bangunan tempat acara berlangsung. Hyejin pun menjadi salah tingkah dan takut dilihat oleh teman-temannya. Hyejin menyeret Do-sik untuk segera kembali ke mobil, tetapi keduanya masih sempat difoto oleh salah satu teman Hyejin. Foto ini pun masuk dalam grup obrolan teman-teman kuliah Hyejin. Hyejin dibanjiri dengan pertanyaan dari teman-temannya, dapat dari mana cowok sekeren itu? Hyejin pun menjadi tersipu malu. Kembali ke kota, terdapat orang-orang yang melanggar aturan pembuangan sampah, dan hal ini pun ditangani oleh Do-sik dan Hwajung dengan melakukan komplain untuk meminta pemasangan CCTV agar kejadian ini tidak terulang kembali. Selama ini permintaan tersebut selalu diabaikan dan tidak dijalankan, jadi kali ini mereka mencoba pendekatan dengan cara yang tidak biasa, yaitu membawa barang bukti alias sampah-sampah tersebut. Aroma yang tidak sedap tidak dapat diabaikan oleh para petugas. Mau tidak mau, mereka berjanji untuk mengajukan pemasangan CCTV yang diminta oleh kedua orang ini. Sementara di klinik gigi Hyejin, Mission tampak bersiap-siap berdandan cantik menyambut pasien yang tak lain adalah petugas Choi Eun-chol. Tampak dari gerak-geriknya, Mission sepertinya punya hati dengan petugas ini. Mission mendapat tugas untuk penambalan gigi petugas Choi. Saat persiapan, Mission menanyakan beberapa hal ke Eun-chol yang sudah berbaring sambil mulutnya terbuka. Dengan kondisi mulut terbuka, tentunya Eun-chol kesulitan menjawab. Suara yang muncul terdengar aneh, tetapi hebatnya Mission, dia bisa mengerti semua yang disampaikan oleh Eun-chol. Mungkin ini berkat jam terbang yang tinggi, ngomong sama pasien yang seringkali mulutnya terbuka. Di awal episode, saat perjalanan ke Seoul diceritakan bahwa Bu Gamri, salah satu dari 3 ibu-ibu yang menumpang mobil Hyejin, memiliki masalah pada gigi. Do-sik memintanya untuk periksa ke klinik Hyejin, tetapi orang tua ini bersikeras tidak mau. Hingga akhirnya Bu Gamri digendong paksa oleh Do-sik diculik ke klinik gigi. Setelah diperiksa, ternyata ada 3 gigi implan yang harus dipasang oleh Bu Gamri. Untungnya, 2 diantaranya ditanggung oleh asuransi dan cukup bayar 30% saja. Satu sisa giginya perlu dibayar utuh. Namun angka ini pun masih terasa berat oleh Bu Gamri dan dia lebih memilih giginya dicabut saja. Hyejin menasehati bahwa di usianya yang tua tidak bisa sembarang mencabut gigi.
Nantinya bisa kesulitan makan, bisa malnutrisi, dan lain sebagainya. Hyejin mencoba mencari tahu kenapa Bu Gamri keberatan untuk mengeluarkan uang untuk perbaikan giginya. Tetapi cara komunikasi Hyejin menyebabkan Bu Gamri marah dan pergi meninggalkan klinik gigi tersebut. Setelah mengantar Bu Gamri, Dusik kembali untuk menanyakan kenapa Hyejin tidak bisa berbicara dengan lebih baik. Namun Dusik pun menyerah ketika melihat Hyejin keras kepala. Dusik melakukan pendekatan ke Bu Gamri, mencoba mengajaknya untuk kembali melawat gigi, dan bahkan menawarkan untuk membayar untuknya. Bu Gamri banyak berjasa kepada Dusik sedari kecil, sering memberinya makanan hingga sebesar sekarang. Tetapi bujukan ini berakhir dengan Dusik diusir oleh Bu Gamri dengan siraman air di muka. Pendekatan lain yang dilakukan oleh Dusik adalah memanggil Hyejin ke dermaga. Di sana Dusik menceritakan bahwa Bu Gamri sudah lama bekerja di bagian membersihkan isi perut cumi-cumi. Beliau sangat suka makan cumi-cumi, tetapi sudah lama tidak bisa menikmatinya karena kondisi giginya. Dusik menawarkan ke Hyejin untuk membayar biaya pemasangan implan tersebut, tetapi meminta Hyejin menyamarkannya dengan mengatakan pada Bu Gamri bahwa itu adalah perawatan biasa, jadi biayanya tidak besar. Hyejin menolak karena sebagai dokter gigi dia berkewajiban untuk menyampaikan hal yang sesungguhnya kepada pasiennya. Di adegan ini pun kita bisa mulai menyadari kenapa Hyejin bersikap keras dan seakan-akan tidak peduli dengan Bu Gamri. Dari sudut pandang Hyejin, Bu Gamri ini bersifat egois. Bukan egois dalam artian yang sesungguhnya ya, di mana orang tidak peduli dengan orang lain. Melainkan kebalikannya, egois secara tidak langsung, di mana orang sangat peduli dengan orang lain, hingga tidak peduli dengan dirinya sendiri dan terluka dan sakit. Menurut Hyejin, hal yang orang tua harusnya lakukan untuk anak-anaknya adalah hidup sehat dan panjang umur. Bukannya menahan sakit, menyimpan uang untuk anak cucunya. Hyejin menyampaikan ini dengan mata berkaca-kaca dan meninggalkan Dusik di dermaga. Hyejin sepertinya punya trauma di saat kecilnya. Ibunya berusaha bekerja keras untuk keluarga mereka tetapi menderita sakit dan ujung-ujungnya meninggal. Perlahan-lahan Hyejin mulai merasa iba dan menawarkan diskon kepada Bu Gamri yang akhirnya disambut dengan baik dengan kemunculan Bu Gamri di klinik gigi Hyejin, siap untuk memasang implan gigi. Sementara itu, berkat komplain dari Dusik dan Hwajung, akhirnya kota itu dipasangi CCTV untuk bisa memantau dan menangkap basah siapa yang selama ini membuang sampah sembarangan. Tiba-tiba Dusik mendapat telepon dari Bu Gamri yang meminta diberikan bubur. Dusik menjadi panik, khawatir Bu Gamri sedang sakit. Segera membeli dan membawakan bubur. Setibanya di rumah Bu Gamri, Dusik pun merasa lega karena beliau baik-baik saja. Dan hanya kesakitan setelah efek dari pemasangan implan yang obat biusnya sudah memudar. Malam harinya, listrik di rumah Hyejin mati dan Dusik pun dikirim oleh Hwajung untuk memeriksanya. Saat memeriksa kotak sekring, tidak ada kendala di sana. Mungkin aliran listrik ke rumah itu yang bermasalah, jadi mereka harus menelpon ke PLN. Ternyata ada masalah di jalur satu dayanya dan sedang diperiksa oleh PLN. Sambil menunggu, Hyejin teringat ada es krim di kulkas yang bisa meleleh jika listriknya padam lama. Mereka berdua pun makan es krim tersebut. Di tengah obrolan, Dusik mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Hyejin kepada Bu Gamri. Selesai dari makan es krim, Dusik pulang. Tak lama kemudian ada pesan di ponsel Hyejin dari Dusik yang memintanya untuk kembali mengecek kotak sekringnya yang terletak di rak tempat Hyejin menaruh sepatu. Saat dibuka, Hyejin kaget karena menemukan pasangan sepatunya yang tadinya hilang oleh ombak laut di episode pertama. Hyejin mengejar Dusik yang belum pergi jauh, menanyakan tentang sepatu itu. Dusik dengan cool menjawab bahwa sepatu itu dipungut di jalan. Padahal sepatu ini tersangkut di batang kayu yang terpancing oleh Dusik. Dusik pun sibuk mencari di online bagaimana cara mengeringkan sepatu. Episode ini ditutup dengan senyum lebar dari Hyejin yang menemukan kembali sepatunya yang tadinya sudah dikira hilang. Dusik pun tersenyum puas karena berhasil memberikan sepatu ini dalam kondisi yang baik kepada Hyejin. Review episode. Episode ini sungguh sangat bagus. Hometown Cha-Cha-Cha berhasil menjaga keseimbangan potongan-potongan romansa dan komedinya dengan baik sekali. Jokes di sini pun disajikan dengan tepat waktu dan sasaran dan menghasilkan sisi lebih dalam dari para karakter. Sementara, romansa antara Dusik dan Hyejin semakin tumbuh dengan adanya konflik-konflik kecil di antara keduanya. Episode ini juga mengangkat masalah yang melibatkan Bu Gamri yang disusun dengan baik sehingga memberikan lebih banyak peran kepada pemeran pendukung di drama ini. Kita mungkin sudah banyak menonton drama bertemakan orang kota yang pergi ke pedesaan dan menemukan cinta di sana. Tetapi drama yang satu ini tentunya disajikan dengan tidak kalah menarik dan dibawakan dengan segar. Saya yakin ini akan menjadi salah satu drama Korea terbaik di tahun ini. Oke, saya undur diri. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta berikan komentar di bawah agar saya tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki di channel ini. Salam hobi nonton.